Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ahdian Channel. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan atau membahas materi tentang bisnis online. Ya, ini sebagai pengantar sebenarnya dari materi nanti kita akan membahas tentang ilmu marketplace marketing. Kita bahas dulu ya, bisnis online. Pengertian bisnis online ya. Jadi bisnis online itu kurang lebih kalau diartikan adalah transaksi dua pihak yang terjadi tanpa bertemu langsung secara online. Baik, saat ini memang perkembangan bisnis online ini sudah sangat pesat ya, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka terjadi lonjakan besar-besaran di transaksi bisnis online di internet ya. Karena ada social distancing, maka orang berlomba-lomba ya untuk bertransaksi online, dimulai dari makanan, barang-barang ya dan lain sebagainya ya. Nah, ini pengertian ringkasnya seperti itu. Kemudian, ya, apa saja sih kelebihan dari bisnis online ini? Nah, ini perlu kita bahas di awal dulu ya, biar kita memahami, tertarik, kemudian berniat untuk memulai bisnis online. Baik, kelebihan yang pertama, bisnis online itu memiliki modal awal yang kecil dan biaya operasional yang rendah. Modal awal kecil dan biaya operasional rendah ini tentunya jika dibandingkan dengan bisnis offline yang sejenis gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Memang ya tergantung jenis bisnisnya juga ya. Antara online dan offline itu juga ada bisnis-bisnis tertentu yang memang tidak murah juga sebenarnya. Cuma kalau dibandingkan dengan bisnis sejenis antara online dan offline, itu hampir bisa dipastikan lebih murah yang online. Contoh misalnya ya, ketika kita berjualan sepatu saja ya, sepatu, satu jenis sepatu atau beberapa lah. Bayangkan ya, kalau kita jualan sepatu, kalau online itu kan cukup ada barang ya. Penyimpanan itu tidak perlu di toko ya, bisa di rumah sendiri ya atau dikontrakan bahkan. Itu sudah jadi bisnis online. Ya. Kalau offline, Anda bayangkan untuk berjualan toko minimal, berjualan sepatu misalnya minimal Anda harus punya toko atau nyewa toko untuk displaynya tentunya ya. Ada etalasenya, harus ada yang jaganya ya. Itu. Tapi kalau bisnis online kan etalase tergantikan misalnya dengan web atau dengan sosial media. Itu jauh lebih murah tentunya. Ya. Biaya operasional pun lebih rendah ya. Artinya apa? Misalnya tadi, kalau online itu tidak butuh toko ya. Kalau offline ya butuh toko misalnya ya, atau ruko gitu ya. Itu kalau offline. Misalnya itu operasional rendah itu ya tadi mengurangi kos misalnya nyewa ruko dan lain sebagainya. Itu keuntungan yang pertama ya, modal awal kecil dan biaya operasional rendah. Yang berikutnya ya, lebih bebas karena relatif bisa kita lakukan dari mana saja. Nah, ini juga kelebihan dari bisnis online ya. Karena semuanya sudah online, jadi kita bisa memonitor, memantau perkembangan bisnis online dari tempat mana saja. Syaratnya ya apa? Ada koneksi internet tentunya ya. Jadi kita bisa sambil liburan, bisa mungkin sambil jalan-jalan ya. Tidak perlu misalnya bisnisnya di Indonesia, tapi kita sedang kunjungan ke luar negeri itu tetap bisa ya. Yang penting ada koneksi internet. Jadi lebih fleksibel ya. Beda kalau offline ya harus ditongkrongin lah katakanlah. Misalnya tadi contoh di poin 1 misalnya kita jualan sepatu gitu ya. Ya harus ditongkrongin. Ya. Harus ditongkrongin minimal ada penjaga yang menjaga sepatu tersebut gitu. Yang berikutnya, ya keuntungan berikutnya, bisnis online itu memiliki pangsa pasar global.
atau istilahnya global market ya. Pasarnya global. Jadi kalau kita sudah memilih bisnis online, maka ya yang menjadi target pasar kita itu sudah mendunia. Tinggal bagaimana kita nanti setting marketingnya. Apakah memang di setting global atau lokal. Ya, dengan online itu mungkin ya kalau barang kita memang diperlukan oleh lintas negara, itu bisa kita jual ya, bisa kita jual secara online. Biasanya sih kalau untuk global market itu biasanya ke barang-barang yang memang memiliki keuntungan yang lumayan, dalam artian gini. Contohnya misalnya berjualan software gitu ya, yang tidak perlu ongkos kirim dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas lebih lanjut itu ya. Kemudian yang berikutnya, buka 24 jam. Nah ini, sebuah bisnis online itu bisa buka 24 jam. Tidak perlu dijaga, ada penjaga yang melek misalnya ya. Karena apa ya? Semuanya bisa diotomatisasi ya. Misalnya kita buka toko buat display di web kita ya, atau di sosial media kita ya, silakan jam berapapun calon customer itu bisa membaca, mempelajari, bahkan melakukan pembelian di toko kita. Berbeda dengan toko offline ya, kita harus selalu buka, harus ada yang jaga. Bukanya itu ya paling normalnya ya, biasanya ya jam 8 mungkin sampai jam sore ya, atau ada yang mulai jam 10 buka sampai malam dan lain sebagainya. Tetap aja ada batasan tutupnya gitu ya. Kebanyakan gitu kalau bisnis offline. Ya. Uang dan order akan masuk meski Anda tidur. Nah ini. Jadi dengan sistem pembayaran seperti sekarang ini yang memungkinkan kita otomatisasi ya, dengan berbagai fasilitas yang ada saat ini ya, order bisa masuk dan mereka pun bisa melakukan pembayaran tanpa perlu kita verifikasi by system istilahnya ya. Jadi enak. Misalnya kita tinggal tidur, pagi-pagi bangun sudah banyak orderan masuk. Nah itu kelebihannya dari bisnis online. Nah berikutnya ada promosi lebih mudah ya. Kalau bisnis offline itu kan promosi itu membutuhkan ekstra ya, ekstra dari dana, dari tenaga dan lain sebagainya. Tapi kalau online itu bisa lebih mudah ya, dan bahkan mungkin bisa dikategorikan lebih murah. Misalnya dengan promosi di Facebook, di Instagram, di sosial media, atau bahkan mungkin di Google Ads dan lain sebagainya. Itu tadi sebagian dari keuntungan atau kelebihan ketika kita melakukan bisnis online ya. Lalu setelah kita tahu bisnis online itu banyak kelebihannya, tentunya banyak orang yang mulai tertarik nih ya, tertarik untuk berbisnis online ya. Namun kadang-kadang bagi pemula ada satu pertanyaan ya yang muncul di benaknya ya. Apa saya bisa memulai bisnis online? Nah itu ya. Apa saya bisa ya? Satu hal yang saya jawab di sini adalah selama Anda terkoneksi ke internet, Anda akan bisa berbisnis online. Apalagi rata-rata sekarang orang sudah punya smartphone ya. Insya Allah bisa. Cuma kadang-kadang orang itu terhalang oleh mental block yang membatasi kemampuan dirinya ya. Seolah-olah bisnis ini susah, akhirnya tidak mau mencoba. Padahal di tengah pandemi seperti sekarang ya, situasi seperti sekarang, itu saya kira sangat tepat kalau kita mulai mempelajari bisnis online ini. Ya, buang mental-mental yang menganggap ini menjadi sesuatu yang susah. Nah, kalau sudah terbersit, tertarik, mau berbisnis online, ada muncul lagi pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk memulai nih ya. Nah ini juga kadang-kadang orang bertanya seperti ini ya. Nah ada satu hal yang perlu Anda sadari ya, saat ini telah
terjadi the biggest change in our generation ya. Terjadi perubahan yang sangat besar di generasi kita ya. Generasi kita. Apa yaitu perubahan yang terjadi? Yaitu adanya perubahan teknologi yang luar biasa ya. Perubahan teknologi yang begitu pesat. Orang-orang sekarang begitu mudahnya mengakses teknologi ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga banyak hal-hal yang tidak terduga sebelumnya menjadi kenyataan saat ini ya, termasuk di bisnis online ini. Ini ada gambaran ya dari data Statista yang menyatakan bahwa sebuah inovasi ya untuk meraih 50 juta pengguna itu butuh waktu berapa lama. Bisa lihat di daftar sini ya, pesawat terbang itu butuh 64 tahun, otomobil butuh 62 tahun, telepon 50 tahun, listrik 46 tahun, kartu kredit 28 tahun, televisi 22, ATM 18, komputer 14, mobile phone 12, internet 7 tahun, Facebook 4 tahun, aplikasi WeChat butuh 1 tahun. Dan sekarang ini terjadi pecah rekor, game Pokemon Go dimainkan oleh 50 juta pengguna hanya dalam waktu 19 hari. Artinya apa ya? Di sini ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan disebabkan oleh majunya teknologi. Nah, kemudian ya. Nah, perubahan yang terjadi saat ini tentunya seperti halnya perkembangan teknologi ya, itu ada dua sisi mata pedang, boleh dikatakan. Yang pertama, dia bisa kita anggap musuh atau kita justru jadikan partner atau teman. Nah, ini tinggal pilihan kita. Ada orang yang tertutup, wah bahaya ini. Kalau teknologi masuk ini bisa menghancurkan generasi misalnya. Tapi justru ada sebagian orang yang menganggap itu sebagai teman, ya. Ketika sebuah teknologi itu kita jadikan teman, itu sangat memungkinkan sekali terjadi lompatan perubahan yang sangat signifikan. Kenapa? Ya itu tadi ya, sesuatu hal yang bagus kalau kita bisa arrange, bisa atur, bisa manfaatkan secara maksimal, pasti akan merubah. Dari bisnis online sendiri misalnya ya, bisnis online itu banyak melahirkan pebisnis muda. Banyak melahirkan miliarder muda. Nah, tentunya mereka kenapa bisa seperti itu? Mereka memanfaatkan ya teknologi ini sebagai teman dan kemudian bisa mengendalikan mereka untuk perkembangan bisnis mereka. Ya. Nah, mungkin di antara kita itu ada yang berpikir, wah ini yang berbisnis online sudah banyak banget di sekitar kita ya. Bahkan mungkin kalau saat ini ya, ketika wabah COVID ini melanda seluruh dunia ya, orang banyak yang banting setir menjual apa-apa di internet. Ya. Terus pertanyaannya, apakah kita terlambat? Ya. Jawabannya tentu tidak ada istilah terlambat. Mari kita mulai saja ya. Istilahnya rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Kalau kita perhatikan ya, misalnya di satu kawasan, misalnya penjual bakso, itu kadang-kadang kan berderet penjual bakso gitu ya. Tapi itu mereka tetap jalan. Kenapa? Ya namanya rezeki itu masing-masing. Makanya kita pun kalau mau terjun ke bisnis online jangan berpikiran sempit. Wah, orang sudah pada bisnis online, saya nanti gimana kalau sebagai pemain baru ya. Sebenarnya pemain baru atau lama itu tidak ada halangan ya. Yang penting orang optimis, orang memiliki ketekunan. Maka dia meskipun terlambat, bukan terlambat ya, memulai di akhir-akhir bisa saja dia lebih sukses dari yang memulai di awal. Nah, itu istilahnya ya. Ya. Dalam sebuah innovation adoption rate ya, ada kurva ya dari suatu teknologi ya.
bahwa namanya penetrasi teknologi atau apapun itu ya, kurang lebih kalau dibuat kurva itu ada kurva seperti ini ya, seperti di gambar ada garis merah itu. Nah, di bisnis online sendiri boleh dikatakan bahwa bisnis online itu belum mengalami saturasi ya. Jadi dia masih di dalam tahap perkembangannya. Jadi kita jangan berkecil hati kalau memang baru mulai saat ini ya. Masih banyak kesempatan sebelum teknologi itu saturasi atau memiliki kejenuhan ya. Nah, kemudian ya kita harus juga memikirkan tadi ya, seperti disampaikan bahwa sebuah bisnis online itu memiliki pangsa pasar yang saya kategorikan di sini itu ada dua ya, pasar dari bisnis online itu. Ada yang pertama pasarnya global dan ada pasarnya lokal ya. Global market atau pasar global itu artinya memang calon customer kita, target market kita itu seluruh dunia. Ya, minimal lintas negara, beberapa negara gitu. Ya. Nah, ini bisa kita mainkan kalau memang mau terjun di pasar global dengan berbagai macam sektor ya. Ya, sektor. Namun memang dari pengalaman misalnya itu yang mudah penetrasinya itu yang bukan berbentuk barang fisik ya. Contoh misalnya ini, kalau kita lihat ya, pebisnis yang skala global itu contohnya ada eBay ya, Amazon, ini semacam toko online ya, skala dunia yang orang-orang pada tahu ya. Dua toko ini menyediakan barang-barang hampir lengkap apapun ada ya. Gitu. Ini kan tokonya di mana-mana ya, ada berbagai cabangnya, tapi kita bisa sebagai orang Indonesia juga bisa belanja di sini dan nanti barangnya pun ya datang ke sini, betul, dikirim gitu ya, gitu. Atau ada ClickBank ini jual beli software ya. Ada Google Play. Anda kalau punya Android itu kan ada Google Play di HP-nya ya. Itu kan bisa belanja ya. Dari situ sebenarnya bisnis online, bisnis para developer di situ. Ya, ada App Store ya. Jadi kalau Anda beli sebuah aplikasi termasuk kategori sebagai customer dari pasar global. Ya, kenapa? Itu kan lintas negara ya. Anda misalnya download PUBG ya. Itu kan PUBG itu punya siapa itu? Tencent kalau nggak salah ya. Itu di Cina ya markasnya gitu ya, kalau nggak salah di Cina ya. Jadi kita sebenarnya seperti membeli barang dari Cina langsung. Dalam hitungan detik kalau kita habis bayar, misalnya ada beli sesuatu yang online yang berbayar, itu kan langsung bisa kita miliki. Itu luar biasanya ya. Google Play di App Store juga sama seperti itu. Ya, ini kalau dalam hal pasar global ya. Lalu kalau pasar lokal ya, pasar lokal ini artinya lokal satu negara ya. Misalnya kita dalam konteks di Indonesia ya. Nah, sebagai pemula ya mungkin kita harus lebih dulu memanfaatkan pasar lokal ini. Kenapa? Ya ini ada alasannya nih. Yang pertama, ini lihat pengguna internet yang besar ya. Jadi sebelum kita menyasar ke pasar internasional, ternyata pasar lokal pun ya itu memiliki pasar yang menggiurkan. Ini di data statistik Januari 2020, ini masih hangat nih. Pengguna internet Indonesia itu kurang lebih 175 juta. Ya. Kurang lebih 64% dari total populasi Indonesia, penduduk Indonesia, dan mengalami pertumbuhan 17% ya dari tahun yang lalu. Orang Indonesia itu ternyata kurang lebih ya seharinya itu menghabiskan waktu 7 jam 59 menit. Hampir 8 jam itu menggunakan internet. Makanya ini pangsa pasar yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali ya. Kemudian ya, pengguna internet mobile ya. Pengguna internet mobile. Jadi orang yang menggunakan internet dari HP-nya, bayangkan ada 171 juta. Ya.
Jadi 98% dari pengguna internet ya yang mengakses smartphone ya. Dengan smartphone itu 96%, dengan HP biasa itu 5,3%. Ya. Rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 4 jam 45 menit menggunakan internet di HP mereka. Luar biasa ini. Ya. Kita ini melihat dari sudut pandang penjual ya, bukan pengguna ya. Ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian juga nih, pasar lokal itu sangat menggiurkan. Kenapa? Pengguna sosial media di Indonesia itu tinggi ya. Pengguna aktif sosial media di Indonesia itu 160 juta. Itu 59% dari total penduduk Indonesia. Dan pertumbuhannya dari April 2019 sampai Januari 2020 itu 12 juta atau 8,1%. Ya, dan 99% itu mereka aktif menggunakan sosial media ya. Sosial media di sini campuran ya antara YouTube, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya ya. Ya, ini kita bisa lihat nih. Pengguna sosial media di Indonesia itu paling tinggi mengakses YouTube. Oke. Jadi mereka suka nonton di YouTube, menggunakan WhatsApp. Bawah ketiga, ranking ketiga Facebook, ranking keempat Instagram, kemudian Twitter, Line, FB Messenger, dan seterusnya ya. Jadi luar biasa ini pangsa pasarnya ya. Dan ini data terbaru ya, Januari 2020. Itu kenapa pasar lokal itu masih dikatakan pasar yang luar biasa ya. Dan kelebihan lagi, kalau kita menarget pasar lokal, kita akan mudah dalam interaksi. Satu bahasa lah ya. Jadi dengan bahasa Indonesia kita bisa membuat deskripsi produk kita sejelas mungkin dengan bahasa Indonesia. Itu. Baik sampai sini ya. Kemudian setelah kita paham sampai tadi bagaimana pasar lokal, kita bahas sekarang model bisnis online ya. Model bisnis online itu ada apa saja? Yang pertama ada jenis toko online. Menjual produk fisik ya. Menjual produk fisik. Apa yang dipikirkan dengan toko online ya? Kalau mendengar toko online itu sebenarnya ada dua hal di sini. Yang pertama adalah toko dengan memanfaatkan marketplace. Ya, katakanlah di Indonesia itu ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan Lazada lah contohnya dan yang lain-lainnya itu. Jadi itu contoh toko online yang bersifat marketplace. Orang bisa semacam pasar lah di situ ya. Di situ kita kalau sebagai penjual ya kita seperti membuka lapak di pasar. Itu, menyewa lapak di pasar seperti itu. Kemudian ada yang jualannya itu di sosial media atau menggunakan web sendiri ya. Sosial media. Di sosial media ini ya misalnya di YouTube orang bisa menjual kan di YouTube juga ya. Memvideokan produknya, kemudian memberikan akses cara pembeliannya misalnya di WhatsApp juga dengan status WhatsApp dan lain sebagainya, di Facebook dengan status atau dengan iklan, di IG juga bisa, di Twitter juga bisa. Atau bahkan mungkin mereka membuat situs sendiri ya, membuat web sendiri dengan branding sendiri ya. Jadi dia membuat web kemudian menyebarkannya di sosial media untuk membuat toko online ya. Jadi di sini yang dijual adalah bisa barang fisik ya, bisa barang fisik atau non fisik ya, atau soft copy misalnya ya. Tapi memang kebanyakan yang dijual itu barang berbentuk fisik. Yang tadinya toko offline di-upgrade menjadi toko online itu. Jadi menjual bisnis ini, toko online ini ya kita pasarkan, kita targetkan itu bisa ke lokal. Tadi dengan kelebihannya ya. Kita paham ya tren belanja online di Indonesia itu dari hari ke hari itu makin meningkat.
Bahkan di era pandemi ini sangat-sangat meningkat ya. Orang yang tadinya kebutuhan-kebutuhan misalnya elektronik, baju saja yang belanja online sekarang sudah menyasar ke food and beverage. Itu udah banyak ya. Membeli makanan mereka online sekarang ya. Makanya ojek online di bagian food and beverage itu juga kebanjiran rezeki ya dengan adanya tren belanja online yang tinggi. Dan juga ini Anda bisa bayangkan ya, belanja orang di Indonesia ini ada tingkatannya ya. Paling tinggi itu fashion and beauty 4,79 miliar dolar. Luar biasa ya. Elektronik dan physical media ya, barang-barang elektronik ya. Ini 4,73 dolar, 4,73 miliar dolar ya. Food and personal care, ini naik nih di ranking ketiga ya, 3,17 miliar dolar. Furniture and appliance ya, perlengkapan furniture itu 2,91 miliar dolar. Toy, DIY ya, do it yourself and hobby 3.16 ya, 3,16 miliar dolar. Travel itu 13, gede banget, billion ya. Musik digital 119 juta dolar ya. Video game ini sektor-sektor yang transaksinya terjadi di Indonesia ini luar biasa besar ya. Makanya kita rasa-rasanya rugi kalau tidak nyemplung ke sana gitu ya. Baik, bisnis online jenis kedua adalah service provider, yaitu menyediakan atau menjual jasa dan keahlian ya. Kalau tadi jual barang fisik ya, jual benda gitu ya, lebih ke toko online yang sekarang banyak Anda perhatikan. Yang kedua itu jenisnya service provider, yaitu menjual jasa dan keahlian. Jasa apa yang bisa dijual? Nah, ini kadang menjadi pertanyaan ya. Ya intinya semua yang ini bisa banyak orang membutuhkan kemampuan seseorang. Ini saya tulis ya, beberapa di antaranya ya, misalnya kemampuan PHP ini bahasa pemrograman, desain situs web, desain grafis, aplikasi seluler, Android, ada desain logo, nulis artikel, pemasaran internet dan semuanya ya. Ini hanya contoh, sebagian contoh. Jadi jasa yang bisa dilakukan secara online ya. Oke, ada legal ya, penyelesaian surat-surat dan sebagainya. Intinya dengan jasa ini Anda mencari orang yang membutuhkan jasa Anda. Lalu kalau Anda punya kemampuan di dalam sebuah jasa ya, kemana kita menawarkan? Ya, kita salah satunya bisa mendaftar di situs freelancer ya, freelancer.co.id ya. Di sini Anda bisa menjadi orang yang ada dua nih, mau merekrut, mau kerja ya. Di sini mungkin saya mau kerja, jadi Anda menawarkan jasa. Ada lagi situs odes.com, odeswork ya. Di sini juga sama, I want to work berarti ya. Ada di sini Fiverr ya, bisa sama di sini ya. Tinggal daftar aja, nanti Anda tawarkan jasanya di situ ya. Nah itu tadi ya. Yang kedua itu menawarkan jasa. Yang ketiga information business ya, menjual pengetahuan dan informasi ya. Kalau ini kita bisa membuat, atau ketika kita memiliki sebuah ilmu, sebuah pengetahuan di suatu bidang, kita bisa menjualnya ya. Bahasa kerennya itu infopreneur ya, menjual ilmu pengetahuan ya. Terus saya tidak ahli dalam hal apapun, saya yakin gak mungkin ya, mesti Anda itu punya hal-hal tertentu yang kalau digali lebih lanjut itu bisa menghasilkan uang ya. Contoh ini ya, ada orang Riko Huang ini dan Seno Aji Airlangga, dia menjual e-book dan buku cara dropship. Dia memiliki keahlian di bidang itu, menerbitkan buku kemudian dijualnya. Ya. Atau mungkin ada ide Anda di rumah suka tanam-tanaman ya. Sekarang lagi booming ini masalah
tanaman ya, tanaman hias misalnya. Kalau Anda punya pengalaman, itu bisa dibuat e-booknya kemudian dijual. Bahkan mungkin nanti bonusnya dapat tanamannya gitu. Itu idenya ya. Intinya jual ilmu yang Anda kuasai. Apa aja bisa dijual kok ya. Yang keempat itu affiliate marketing. Ya, jenis keempat yaitu menjual produk orang dapat komisi ya. Bahasa sehari-harinya ini ibarat makelar ya. Cuma makelar online ya. Jadi keuntungan kalau jadi affiliate itu biaya awal usaha yang rendah, risiko kecil, dapat menjual apa saja, tidak ada biaya produksi, tidak perlu stok barang, tidak perlu repot melakukan pengiriman, tidak perlu ada karyawan dan customer service, pasar seluruh dunia, bekerja dari mana saja di dunia. Ya. Jadi affiliate marketing ini kurang lebih kerjanya seperti ini ya. Anda mendaftar ke web affiliate ya. Nanti Anda akan mendapat link afiliasi ya. Kemudian misalnya Anda menawarkan ke orang dan ada yang orang membeli lewat affiliate Anda ya. Nanti dia akan secara by system akan mencatat di sistemnya orang yang membeli melalui link kita itu bahwa nanti bonusnya itu untuk kita. Nanti proses pengiriman barang, pembayaran dan lain sebagainya itu dilakukan oleh web yang kita daftar affiliate-nya. Ya, setelah transaksi selesai baru kita nanti dapat keuntungan. Ya, ada sistem yang bekerja di situ. Ya, contohnya misalnya Anda bisa nyoba di Lazada kalau yang lokal, di Amazon gitu ya. Itu bisa melakukan affiliate. Ya, kita menjualkan mereka nanti dapat komisi. Yang kelima itu system and tools. Ini menjual sistem dan alat bantu. Ya. Untuk jenis bisnis ini kita misalnya itu ada satu contoh ya yang terkenal di Indonesia ini, jualan tool untuk iklan. Bagaimana mengatur iklan Facebook dan Instagram lebih efektif. Misalnya contoh ada aplikasi namanya Menegic ya. Menegic. Ini untuk tool. Jadi bagi para pengiklan kalau ingin mudah membuat iklan, mereka bisa memanfaatkan ini. Jadi tool ini, aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pengiklan mengatur iklannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kan luar biasa. Ya. Ada lagi misalnya ada aplikasi Ngorder. Ini untuk pengelolaan penjualan. Jadi kalau Anda sudah banyak order, pencatatan dan sebagainya pusing, itu bisa pakai aplikasi Ngorder. Ya. Jadi intinya kalau produk ini adalah memberikan solusi kepada yang membutuhkan. Jadi Anda cari solusi dari sebuah masalah yang dimiliki oleh banyak orang, kemudian kita memberikan solusinya, kita jualan solusi itu. Ya, sistem and tool. Yang keenam, bisnis online yang keenam itu advertising ya atau iklan. Ya. Alurnya kita buat konten, nanti dari konten yang bagus itu kunjungannya tinggi. Nah, kalau udah kunjungannya tinggi pasang iklan. Nah, dari iklan ini nanti kita dapat pendapatan. Contohnya misalnya iklan di web Detik ya, itu ada Google ya, ada tanda gini kalau ada gambar tanda i-nya, ini berarti itu iklan contohnya ya. Jadi kalau kita mengunjungi detik.com, kita mengeklik iklan ini, nanti situs Detik itu akan dapat uang. Dari mana uangnya? Ini kalau ini kan iklan dari Google, berarti dari Google. Jadi orang yang memasang iklan di Google gitu. Atau di YouTube ya, Anda punya channel YouTube pengunjungnya banyak. Ini contoh ada apa namanya misalnya channel animasi Nopal ya. Ini bayangkan satu video sudah dikunjungi 38 juta ya. Setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu ya. Kan muncul iklan. Ini kalau diklik itu pemilik channel ini dapat uang ya. Jadi kalau advertising memang kita harus bisa mendatangkan pengunjung yang banyak untuk mendapatkan penghasilan yang banyak gitu. Yang ketujuh itu mobile apps. Jadi kita
membuat aplikasi mobile. Misalnya Anda jago di pemrograman, bisa membuat aplikasi di Google Play, kemudian menguploadnya ya. Nanti biasanya kan rata-rata kalau Anda menggunakan aplikasi gratis dari Google Play itu kan ada iklannya. Nah, iklannya itu nanti buat pemilik aplikasi gitu ya. Tentunya ini butuh keahlian ya. Keahlian ketika membuat aplikasi Android. Nah, resumenya jadi jenis-jenis bisnis online yang bisa dilakukan itu ada toko online, service provider, information business, affiliate marketing, system tool, advertising, dan mobile apps. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas yang toko online ini. Wabil khusus nanti di marketplace. Ya, tapi sebelum sampai ke sana Anda harus memahami bisnis online, jenis bisnis online yang 7 ini ya. Agar mungkin nanti ketika Anda tidak cocok di toko online bisa beralih ke jenis bisnis yang lain. Ya, lalu ya. Kalau Anda sudah paham, udah Anda waktunya action. Ya, action. Kita mulai ya. Insya Allah di video-video selanjutnya kita akan bahas bagaimana action sebenarnya dari berbisnis online ini khusus di marketplace marketing ya. Action yang pertama itu fokus pada salah satu jenis, setelah berhasil baru ekspansi ya ini. Nanti kita akan fokus berbisnis di marketplace sampai benar-benar bisa berhasil ya. Yang kedua, mulai kerjakan saat ini, jangan menunggu segalanya sempurna ya, do it now. Jadi kadang-kadang jangan suka menunda waktu. Nanti kita mulai langsung, praktek langsung ya, bahkan kita nanti jualan langsung. Cari mentor yang akan mengarahkan Anda ya. Insya Allah nanti saya akan menjadi mentor Anda di materi marketplace marketing ini. Baik, good luck ya, selamat memulai. Nanti ditunggu video-video lanjutannya ya. Semoga ini ada manfaatnya dan terima kasih ya. Kunjungi channel ini untuk mendapatkan info-info yang lebih baik. Terima kasih itu dulu. Semoga bermanfaat. Ditunggu video lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.